mengetahui cara mengelola arsip kacau, mulai dari awal hingga pengentrian data ke dalam komputer, maka arsip tersebut siap diberkaskan. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemberkasan ini adalah fokus terhadap arsip yang sudah dikelompokkan berdasarkan subjek besar yang telah diolah sebelumnya. Sehingga pada saat ini pengelolaan hanya terpusat pada satu subjek pilihan yang akan dikelola lebih lanjut. Setelah dilakukannya kegiatan pemberkasan arsip, kegiatan selanjutnya adalah pengelompokan arsip berdasarkan subjek yang lebih terperinci atau menjadi sub-subjek. Pada saat pengelompokan arsip berdasarkan sub-subjek, tentu ditemukan beberapa arsip yang saling berhubungan meski subjek kelas besar arsip tersebut tidak sama. Arsip jenis ini dapat dijadikan satu dengan arsip yang mempunyai hubungan tersebut. Contoh dalam hal ini adalah tugas belajar untuk dosen. Tentu jenis arsip dari sub-subjek tersebut ada bermacam-macam, antara lain surat penugasan, informasi mengenai tugas belajar, pengurusan visa atau paspor, surat perjanjian selama tugas belajar, dan lain-lain. Meski pada dasarnya sub-subjeknya berbeda-beda, namun jenis arsip ini harus dijadikan satu berkas karena arsip tersebut menginformasikan mengenai satu kegiatan saja, sehingga akan memudahkan dalam penemuan kembali informasi mengenai kegiatan tersebut. Setelah semua arsip terkelompok pada subjek, sub-subjek, dan sub-subjeknya, maka langkah selanjutnya adalah pemberian nomor kode klasifikasi arsip yang sesuai dengan kelompok arsip tersebut. Pemberian kode klasifikasi ini disesuaikan dengan pengelolaan pada Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu terletak di belakang sebelah kiri arsip. Pelabelan pada arsip tekstual ini terletak pada map arsip, di mana map arsip ini terdapat sedikit ruang untuk penulisan label di tepi atas. Pelabelan ini dilakukan berdasarkan kode arsip yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga antara arsip dan label map terdapat kesesuaian kode. Hal ini dilakukan agar dalam pencariannya arsip mudah ditemukan tanpa melihat isi arsip secara langsung, namun cukup dengan melihat label yang terdapat di dalam arsip. Deskripsi arsip adalah penjelasan singkat yang dibuat sebagai wakil dokumen atau arsip. Pendeskripsian arsip ini dilakukan dengan membaca secara sesama terhadap isi informasi arsip. Informasi yang harus ada pada lembar deskripsi arsip antara lain adalah nomor urut arsip, kode klasifikasi arsip, tahun pembuatan arsip, asal arsip, deskripsi singkat isi arsip, dan kode pembuat arsip. Langkah berikutnya adalah penataan arsip pada map arsip. Penataan ini berdasarkan pada kode klasifikasi yang telah dikelompokkan pada masing-masing arsip. Biasanya, dalam satu map terdapat satu sub-subjek, namun dapat juga sub-subjek saja. Hal tersebut tergantung dari volume arsip dari subjek detail tersebut. Proses selanjutnya adalah entry data dan scanning. Dua kegiatan yang saling berhubungan, di mana arsip yang sudah memiliki identitas dientrikan pada SIM kearsipan sesuai dengan kode klasifikasi arsip, kemudian dilakukan proses scanning. Hal tersebut dilakukan agar jika arsip hilang, kita masih mempunyai duplikat berupa soft copy. Setelah melalui tahap-tahap yang terperinci, langkah terakhir adalah dengan meletakkan arsip pada filing kabinet agar mempermudah dalam pencarian kembali informasi yang dibutuhkan. Isi dari filing kabinet ditentukan berdasarkan volume arsip. Jika memungkinkan, satu filing kabinet berisi semua jenis arsip dalam waktu 1 tahun. Atau jika tidak memungkinkan, maka satu filing kabinet
hanya berisi 4 subjek besar yang di dalamnya masih terbagi berdasarkan sub-subjek atau sub-subjek terperinci. Video tutorial ini dipersembahkan oleh